Seperti yang kita tahu, program makan siang gratis sangatlah berdampak besar banget kepada uang-uang sakunya anak-anak sekolah. Walaupun memang belum maksimal dan belum semuanya dapat, tapi setidaknya dengan adanya makan gratis di sekolah kayak gini, anak-anak bisa jadi lebih berhemat uang saku mereka. Tapi di sisi lain, hal ini membawa dilema tersendiri bagi ibu kantin. Kenapa ibu kantin? Jadi di video kali ini gue bakal ngebahas tentang bagaimana program makan siang gratisnya Pak Prabowo menghancurkan ekonomi kantin sekolah. So, jadi jangan lupa subscribe dulu dan mari kita bahas. Sebenarnya memang agak terlalu berlebihan sih kalau ngomongin program makan siang gratis bisa merusak ekonomi atau ekosistem kantin sekolahan. Karena secara yang namanya anak-anak, apalagi anak SD itu sangat-sangat suka sekali dengan yang namanya jajan. Tapi walaupun begitu, ini tetaplah ngefek ke pedagang-pedagang kantin juga. Dimana mereka biasanya jualan makanan satu anak bisa makan 2 kali. Ini 1 kali aja. Tapi menurut gua ini sih nggak sepenuhnya ngaruh juga sih. Karena masih mungkin banget ketika anak udah dapat jatah makan gratis tapi masih beli jajan. Terutama buat anak-anak SD. Di luar negeri juga udah banyak negara-negara yang udah nerapin program makan siang di sekolah kayak gini. Tapi lebih tepatnya bukan makan siang gratis, tapi makan bergizi. Karena gak semua negara menggratiskan soal program makan di sekolah ini. Dan kadang ada beberapa negara yang dibiayain oleh negara secara penuh, tapi ada juga beberapa negara yang dibiayain oleh patungan antara wali murid dan sekolah. Atau mungkin didanai negara yang separuhnya gitu. Ada beberapa negara yang sudah menerapkan program makan siang di sekolah. Seperti salah satunya Amerika atau Brasil, Finlandia, Jepang, India, dan sebenarnya masih banyak lagi sih. Dan kalau misal harus disebutin ya nggak bakal cukup lah waktunya lah. Tapi gimana dengan di Indonesia? Apakah program ini seperti yang gue bilang tadi, yaitu ngerusak ekonomi kantin? Atau dalam arti menambah bebannya ibu kantin? Sebenarnya menurut pandangan gua sih program ini sangat-sangatlah bagus sekali. Walaupun sangat banyak kendala di dalam pelaksanaannya. Ya salah satu kendala yang ditemukan karena ya emang ini kan baru pertama kali gitu ya. Dan tentu saja masih banyak yang harus dibenahin, dievaluasi. Dan apakah masalah ini membuat kasihan ibu kantin? Ya menurut gua enggak juga sih. Tapi emang mungkin di sisi lain jualan ibu kantin jadi menurun omsetnya karena ada yang nggak makan juga kan setelah para anak-anak ini makan gratis. Tapi tentu dong ini nggak sepenuhnya ngaruh ke ibu kantin juga. Misalnya kantin di SD. Menurut gua kantin SD bakal terus ramai kok. Kalau misalnya anak-anak udah dapat jatah makan gratis sekalipun, menurut gua kantin SD bakal terus ramai sih. Walaupun mungkin anak-anak udah dapat jatah makan gratis sekalipun, karena ya kita tahu lah yang namanya anak-anak SD itu kan sangat-sangat suka sekali dengan yang namanya jajan. Entah itu jajan ringan atau kayak cilok, ciki atau apapun. Mereka itu sangat suka dan kayaknya ini nggak berpengaruh begitu besar sih pada kantin-kantin yang ada di SD-SD. Tapi gimana dengan kantin yang ada di SMP atau di SMA? Di SMP maupun di SMA menurut gue ya hampir sama juga, cuma bedanya karena mungkin usia mereka yang udah lebih dewasa dari anak-anak SD kemungkinan untuk tidak makan 2 kali dan yang kedua kalinya itu di kantin setelah dapat makan gratis mungkin lebih besar. Dan itu bukan berarti mereka jadi nggak jajan ya, walaupun mereka udah tahu tentang ya bisa hemat uang saku atau bisa berhemat buat disimpan, ditabung atau gimana, tapi nggak menutup kemungkinan dan hampir dapat dipastikan mereka pasti jajan di kantin. Mungkin di sisi lain omsetnya ibu kantin jadi menurun, itu pasti terjadi. Dan pendapatan mereka yang tadinya biasanya misalnya 500 bersih mungkin karena adanya program makan gratis ini dan anak-anak nggak jadi makan di kantin, ya mungkin bakal menurun. Tapi ada beberapa hal menarik yang gua temuin di sini dari dunia perkantinan di sekolahan ini. Ternyata ada beberapa sekolah yang nggak memiliki kantin juga. Terus di mana mereka jajan dong? Jadi kadang sekolahan yang nggak memiliki kantin itu anak-anaknya jajan di koperasi. Kalau nggak jajan di koperasi, kadang-kadang ada yang jual di depan sekolahannya juga. Kayak misalnya jualan cilok, jualan cireng, jualan es, atau jualan apapun.
yang penting jajanan. Tapi di sisi lain, ibu-ibu kantin kadang dihadapkan dengan dilema di mana jualan mereka kadang tidak habis karena harus bersaing dengan program makan gratis. Ditambah lagi, mereka juga harus ngurusin bayar sewa ataupun bayar retribusi kepada pihak sekolahan. Belum lagi kadang-kadang mereka juga harus bersaing dengan para penjual-penjual makanan, penjual-penjual jajanan yang ada di luar sekolahan, yang mana mereka tidak membayar retribusi atau sewa apapun kepada sekolahan. Dan tentu saja menurut gua ini yang menjadi tantangan berat buat ibu kantin untuk bersaing dengan program makan gratis dan penjual di luar sekolahan. Jadi kesimpulannya, dengan program makan siang gratis seperti ini memang murid-murid semuanya senang. Tapi di sisi lain ada ibu kantin yang menangis. Tapi jikalau mungkin nggak ada program kayak gini, anak-anak mungkin nggak jadi kepikiran buat beremat, buat nabung atau apa ya, walaupun mungkin kesempatan mereka buat nabung atau ide buat nabung, buat beremat ya pasti ada gitu. Tapi seenggaknya karena adanya program ini, anak-anak mungkin ya jadi berpikiran untuk gak jajan dulu lah atau gimana gitu. Ditambah lagi ada beberapa daerah di mana anak-anaknya memilih untuk tidak memakan jatah makan gratis mereka dengan dikasih orang tua di rumah, dan menurut gua ini sangat miris sekali sih. Di sisi lain, pemerintah menyiapkan makanan buat anak-anak sekolah, tapi di sisi lain juga ada warga atau ada masyarakat yang malah justru kelaparan. Menurut gua sangat miris sekali. Dan bagi kita semua, patut bersyukur untuk kita semua yang diberi kehidupan yang cukup. Jangan ngeluh, syukur-syukur bisa membantu. Oke, mungkin itu aja yang pengen gue sampaikan di video kali ini. Gue nggak tahu ngomong apa, yang penting buat video aja ya kan. Dan tentu saja gue masih menunggu head-head komen kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gue tunggu kalian di kolom komentar.